sahabat sehati dan sejiwa muda Atim Adampe, berjumpa lagi dengan saya Hikmah, selaku host pada podcast Mandua Kota Parepare. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini ada satu pembahasan yang tentunya menjadi satu kewajiban juga bagi umat muslim yang akan kita bahas pada topik kali ini, yakni mengenai haji dan umrah bagi remaja usia Gen Z. Dan insya Allah untuk topik kali ini ada narasumber hebat kita yang tentunya akan memberikan penjelasan secara mendalam, yakni dalam hal ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Jami SAGMA selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Parepare. Dan beliau juga merupakan alumni dari PGAN 80 tahun 1992 yang mana sekarang sudah berubah status menjadi Mandua Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah Pak, ini ada satu kewajiban yang menjadi kewajiban bagi tiap muslim, yaitu melaksanakan ibadah haji, atau dalam hal ini adalah haji dan umrah. Namun pada kali ini topik yang akan kita bahas yaitu haji dan umrah bagi remaja usia Gen Z. Bagaimana sebenarnya regulasi haji untuk saat ini Bapak? Oh iya, terima kasih para pemirsa podcast Atim Adampe Mandua Parepare. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafin nabi syukur wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan adanya peraturan Presiden nomor 92 tahun 2025 tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, pada tahun ini berubah regulasi dari tahun 2005 ke belakang. Tahun 2025 itu ke belakang, penentuan jemaah haji itu berdasarkan jumlah penduduk. Setiap 1000 jumlah penduduk Islam itu mendapat jatah 1. Nah, sekarang ini berubah dengan adanya Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 ini, merubah pemberangkatan jemaah haji itu ditentukan oleh daftar antrian yang ada, sehingga memungkinkan jemaah bisa lebih cepat. Siapa yang banyak antriannya itu yang memungkinkan lebih cepat berangkat haji. Kemudian dengan adanya undang-undang ini juga ada pemerataan di setiap daerah. Tidak ada lagi istilah orang Parepare saya mau ke Papua, katanya di Papua cepat orang berangkat. Tidak bisa lagi, karena itu didasarkan per provinsi. Bahkan nanti 2 tahun ke depan itu sudah seragam se-Indonesia. Jadi khusus masyarakat yang ingin mendaftar haji tidak perlu lagi ke daerah-daerah lain. Silakan di daerah masing-masing. Yeah. Baik Pak, dengan adanya regulasi baru seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, kemungkinan di sini ada dari pemirsa kami yang bertanya-tanya mengenai bagaimana sebenarnya proses daftar tunggunya ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Oh iya. Alhamdulillah ya, masyarakat Parepare itu sangat tinggi animonya untuk naik haji dan umrah. Sehingga saya cek tadi kurang lebih 30 menit yang lalu, itu pendaftar di Parepare itu sudah mencapai 5.460. Oh, luar Ya, biasa sekali. 5.460 ya. Alhamdulillah. Tapi dengan adanya daftar regulasi baru ini, mungkin tahun ini yang berangkat Parepare itu 96. Saya cek untuk persiapan pemberangkatan tahun depan itu kemungkinan 300 sampai 400 orang. Oh, Yeah. banyak Jadi sekali ya Pak. jangan khawatir banyak pendaftar lama, tidak. Itu karena regulasi baru, tergantung dari daftar tunggunya. Semakin banyak daftar tunggu kita, semakin banyak yang diberi kesempatan untuk berangkat. Berarti tergantung dari daftar tunggu. Semakin tergantung dari banyak daftar tunggunya. tunggu di daerah itu semakin banyak kuota yang akan Banyak diberikan. kuotanya. Yeah. Ya, berarti untuk saat ini sudah ada perubahan, bahkan ini lebih memudahkan lagi. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya itu banyak kasus ada orang yang ingin cepat berangkat haji sehingga rela untuk mengganti domisili di KTP-nya. Jadi mungkin ini kebaikan dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 yang disebutkan oleh Bapak tadi. Nah, untuk persyaratan utama mendaftar haji dan umrah itu apa saja sih sebenarnya Pak? Oh iya. Jadi sederhana sekali. Yang pertama harus berdomisili di daerah itu.
dengan KTP yang ada di daerah itu, kemudian menuju ke kantor Kementerian Haji. Kalau di Parepare itu berada di Jalan Cendana nomor 22 atau sekitar 200 meter di depan kantor Kementerian Agama. Cukup membawa KTP dengan kartu keluarga, ya dana awal 25 juta. Sudah bisa dapat porsi insya Allah. Iya, insya Allah. Jadi untuk 25 juta ini kita sudah bisa dapat porsi. Dan langsung mendaftar di kantor Kementerian Haji dan Umrah. Khusus untuk warga Parepare, tadi sudah disebutkan alamatnya oleh Bapak, bisa langsung, mungkin besok juga bisa kalau mau. Hari ini bisa. Hari ini bisa. Kemudian selanjutnya Pak, bagaimana keterkaitan ibadah haji dan umrah ini untuk generasi Z? Itu penting sekali, Bali. Jadi untuk menanggapi banyaknya pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa melaksanakan ibadah haji itu bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang sudah tua, bagi mereka yang sudah dewasa. Padahal sesungguhnya tidak. Haji itu memang berada pada urutan kelima di dalam rukun Islam. Akan tetapi itu dibuka seluas-luasnya selama anak itu sudah berusia 13 tahun. Itu sudah bisa mendaftar, sekaligus sudah bisa berangkat. Nah, apa keuntungannya bagi usia generasi Z ini lebih awal melaksanakan ibadah haji? Yang pertama, karena dia fisiknya masih kuat. Karena ini ibadah haji itu membutuhkan fisik, ya, karena itu banyak berjalan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan generasi muda, kalau dia lebih awal melaksanakan ibadah haji, itu bisa menjadi pengendali atau rem pada kehidupan kita. Ya, rem pada kehidupan kita. Oleh karena kenapa? Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu, dia melihat langsung bagaimana kekuasaan Allah di Arab Saudi. Sehingga saya mau mengatakan bahwa yang dipelajari seperti kita di Mandua tentang bagaimana masuk surga dan sebagainya, di sana insya Allah kan kalau orang diberi rahmat oleh Allah betul-betul terbayang bagaimana kehidupan surga dan bagaimana kalau kita melanggar langsung diberikan hukuman oleh Allah. Nah, oleh karena itu kalau generasi muda lebih cepat, itu berarti bisa terkontrol dalam perjalanan hidupnya. Apalagi kalau dia masih menuntut ilmu, dia bisa lebih fokus dan lebih mudah sekali mendapatkan ilmu-ilmu ini karena sudah tertanam dengan itu tadi, tauhid dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Jadi dalam hal ini bukan hanya yang sudah berumur saja yang bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, kalau Gen Z sudah mampu secara materialnya, apalagi kan kalau Gen Z ini seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, itu sangat disarankan karena fisiknya masih kuat dan juga ini bisa menjadi pengendali dan rem dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin melanggar norma dan lain sebagainya karena sudah menyaksikan langsung. Iya, berarti untuk Gen Z yang sudah mampu ini silahkan ayo segera daftar di kantor Kementerian Haji dan Umrah. Nah, ada juga Pak sekarang itu istilahnya yang lagi viral, mungkin di media sosial atau lain sebagainya, tentang umroh mandiri. Nah, sebenarnya bagaimana proses pelaksanaan umroh secara mandiri tersebut? Iya, umrah mandiri ya yang menjadi tren sekarang ini. Alhamdulillah untuk masyarakat Indonesia pelaksanaan ibadah umrah itu sepertinya mungkin karena faktor ekonomi kita alhamdulillah sudah mulai membaik. Kemudian fasilitas-fasilitas Indonesia ke Arab Saudi juga sudah mulai lengkap. Ya, sekalipun hari ini tanda petik ya ada sedikit gangguan, tapi itu insya Allah akan selesai. Mudah-mudahan secepatnya selesai. Lalu pemerintah sekarang membuka lagi peluang bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa mandiri melaksanakan kegiatan umrah ini. Ya, sekalipun memang sampai hari ini belum ada regulasi secara teknis bagaimana pelaksanaan umrah mandiri. Tapi paling tidak umrah mandiri itu keuntungannya yang pertama adalah bisa menekan biaya. Kalau kita melalui travel, ya travel itu aturan negara sekarang ya tidak boleh lagi di bawah 29 juta. Ya, sehingga rata-rata lah 32, 35 bahkan 40 juta. Nah, kalau mandiri biaya 15 juta itu sudah bisa. Nah, cuma beresiko memang kalau mandiri, ya namanya mandiri tidak ada yang bantu, ya harus mandiri betul. Jadi
yang pertama kita harus tahu tata cara bagaimana penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Kemudian tentu harus mempersiapkan berkas-berkas yang kita butuhkan, apalagi kita berada di negaranya orang. Nah, terus kita harus juga tahu bagaimana setelah sampai di sana harus mengerti dengan situasi yang ada di sana. Paling tidak mengerti bahasa, kemudian lokasi penginapan, kemudian kita harus tahu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seumpama sakit, kecelakaan, atau ada hal-hal yang tidak connect dengan orang-orang Arab Saudi. Nah, bagaimana mengantisipasi seperti itu? Nah, makanya memang dibutuhkan yang namanya mandiri itu bukan berarti jalan sendiri, akan tetapi tetap berkelompok. Cuma disarankan kalau kelompoknya itu adalah satu keluarga. Tidak boleh ada orang lain. Oleh karena kenapa? Ketika ada masalah, berarti orang lain bisa komplain. Nah, kalau satu keluarga ya tidak ada masalah. Ya, sekalipun Bapak Ibu sekalian para pemirsa, saya sangat mengharap sebelum berangkat umrah mandiri ini harus betul-betul matang. Kita harus tahu alurnya, jangan sampai kita mau melaksanakan ibadah justru menyusahkan. Yang pakai travel saja terkadang ada masalah, pihak-pihak pengelola terkadang meninggalkan jamaahnya sehingga jamaah bisa kesasar. Jadi oleh karena itu sekali lagi memang umrah mandiri itu sangat bagus, menekan biaya, kemudian bisa kita bebas melaksanakan ibadah tanpa dengan aturan-aturan yang banyak dari pihak-pihak travel. Akan tetapi risikonya juga sangat tinggi. Mandiri itu tetap melapor di Kementerian Haji Pusat. Tidak bisa terbit visanya dan sebagainya kalau tidak melapor di kantor Kementerian Haji Pusat. Ya, saya kira begitu. Ya, berarti sekalipun ini dilaksanakan secara mandiri, itu tetap harus ada koordinasi dengan kantor Kementerian Haji dan Umrah, begitu ya Pak? Iya, harus begitu. Iya. Baik pemirsa, sahabat sehati dan sejiwa muda Ati Madampe, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Haji Jami SAGMA, yang mana penjelasannya sangat luar biasa sekali Pak terkait haji dan umrah. Terutama tadi yang kita tekankan di sini adalah bagaimana kita mengajak generasi Gen Z untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini mumpung fisiknya itu masih kuat, jadi bisa fokus untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kembali kami aturkan terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk kali ini. Jadi selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah ikut mendoakan mudah-mudahan terkhusus anak-anak kita di Mandua ini dan seluruh keluarga besar Madrasah Alia Negeri 2 Parepare. Semoga Allah memberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Dengan ibadah haji dan umrah ini insya Allah akan mengantar seluruh aktivitas kita ke depan selalu terkontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sukses semua. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak. Mungkin sama-sama kita bisa menyebutkan tagline untuk podcast Ati Madampe ini. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati. Boleh Pak? Iya. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati. Sampai jumpa lagi pada podcast edisi Ramadan Mandua Kota Parepare dan tetap pantau episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati Mandua Kota Parepare mengudara.